Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tema teori komunikasi dengan judul teori manajemen privasi komunikasi. Baik, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, kita akan membahas tentang apa pengertian daripada teori manajemen privasi komunikasi. Jadi teori ini tuh dikembangkan oleh Sandra Petronio. Jadi teori ini membahas tentang hal-hal privasi apa saja yang boleh kita ceritakan kepada orang lain dan hal privasi apa saja yang tidak boleh kita ceritakan kepada orang lain. Jadi intinya seperti itu. Jadi teori ini tuh menjelaskan tentang hal-hal privasi diri kita yang boleh kita ceritakan kepada orang lain dan ada hal privasi diri kita yang tidak kita boleh ceritakan kepada orang lain. Nah, jika seseorang ini sudah memberikan informasi pribadinya kepada orang lain, maka orang lain tersebut juga memiliki tanggung jawab atas informasi yang diterima dari orang tersebut. Jadi, teori ini juga menjelaskan tentang tanggung jawab ketika kita sudah menceritakan hal privasi kepada diri kita ke orang lain, dan orang itu harus bertanggung jawab atas hal privasi yang kita ceritakan kepada dia dengan cara apa? Dengan tidak menceritakan atau tidak menyebarkan hal tersebut. Baik, kita lanjut kepada konsep dasar teori ini ya. Yang pertama itu ada kepemilikan informasi. Jadi informasi pribadi merupakan milik individu sehingga ia berhak menentukan apakah informasi tersebut akan dibagikan atau dirahasiakan. Nah, jadi sebagai individu dia itu memiliki kepemilikan informasi. Jadi dia memiliki hak untuk memberitahukan informasi tersebut atau tidak ingin memberitahukan informasi tersebut. Kemudian kita lanjut yang kedua, yaitu ada kontrol privasi. Jadi individu ini menetapkan aturan mengenai siapa saja yang boleh mengetahui informasi pribadinya dan sejauh mana informasi tersebut dapat disebarluaskan. Nah, jadi seorang individu itu dengan teori ini seorang individu itu memiliki kontrol atas hal-hal privasi dalam dirinya. Jadi apakah hal tersebut itu boleh disebarluaskan atau hal tersebut itu tidak boleh disebarluaskan, itu kembali lagi kepada individu itu menurut teori ini. Jadi teori ini itu menjelaskan bagaimana seorang individu itu memiliki kontrol terhadap privasi dirinya. Kemudian yang ketiga itu batas privasi ya. Jadi setelah informasi dibagikan, terbentuk batas privasi antara pemilik informasi dan penerima informasi. Penerima diharapkan menghormati batas tersebut. Jadi sekiranya kita nih misalkan kita mengetahui seseorang itu memiliki hal privasi, kok kita malah mancing-mancing, coba deh cerita. Nah itu termasuk pelanggaran daripada teori ini karena seseorang itu memiliki kontrol dan seseorang itu memiliki batasan. Apakah ini boleh diceritakan dan tidak? Jadi gambarannya kayak kita itu nggak boleh terlalu kepo sama urusannya orang lain. Jadi misalkan dia memang nggak ngebolehin, ya sudah kita stop sampai situ. Berarti memang itu benar-benar info atau hal yang memang nggak mau dia sebarluaskan atau diceritakan kepada orang lain. Kemudian yang keempat itu adalah koordinasi batas privasi. Ya, pemilik dan penerima informasi perlu memiliki kesepakatan mengenai cara menjaga kerahasiaan informasi agar tidak menimbulkan masalah. Ya, jadi ketika kita ingin bercerita kepada orang lain, alangkah baiknya itu sebelum kita ceritakan kita seperti membuat aturan. Misalkan kita ingin cerita kepada si B, gitu kan. Aku mau cerita sama kamu nih tentang masalah di perkuliahanku. Tapi kamu jangan cerita ke siapa-siapa ya. Nah, kita buat peraturan jangan cerita ke siapa-siapa. Itu yang disebut dengan koordinasi batas privasi ya. Kita membentuk batasan atau kita membuat aturan kepada seseorang yang ingin kita jadikan tempat bercerita. Nah, sebaliknya, seseorang yang menerima informasi atau mendapatkan cerita itu juga harus siap menanggung tanggung jawab yang diterima setelah dia menerima informasi tersebut. Kemudian yang kelima itu ada turbulensi batas privasi. Jadi turbulensi terjadi ketika aturan privasi dilanggar. Misalnya penerima menyebarkan rahasia tanpa izin sehingga menimbulkan konflik dan hilangnya kepercayaan. Nah, banyak nih kejadian-kejadian di kehidupan kita sehari-hari ketika kita sudah percaya sama satu orang. Misalkan kita memiliki masalah nih, kita ceritain ke dia terus suatu saat kok dia malah
menyebarluaskan hal yang kita hanya ceritakan kepadanya. Nah, di situ akan terjadi yang namanya turbulensi atau pembocoran rahasia secara diam-diam. Makanya di sini banyak sekali teman yang menjadi musuh ketika rahasia yang memang seharusnya tidak disebarkan itu malah disebarkan. Makanya pentingnya berdirinya teori ini adalah untuk menjaga hal-hal tersebut agar tidak terjadi. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait prinsip-prinsip teori manajemen privasi komunikasi. Yang pertama itu, prinsip yang pertama, setiap orang memiliki hak atas privasi. Kemudian yang kedua, individu bebas menentukan informasi yang ingin diungkapkan. Yang ketiga, mengungkapkan informasi melibatkan kepercayaan. Dan yang keempat, pelanggaran privasi dapat merusak hubungan komunikasi. Dan yang terakhir, pengelola privasi sangat penting di era media sosial dan komunikasi digital. Jadi ada 5 prinsip-prinsip teori manajemen privasi komunikasi. Jadi inti dari prinsip-prinsip ini adalah bagaimana cara kita menyampaikan informasi dan bagaimana seorang itu menerima informasi dan bisa menjaganya, begitu. Kemudian lanjut ke penerapan teori manajemen privasi komunikasi. Dalam kehidupan sehari-hari, teori ini dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Ya, ini ada beberapa situasi nih. Yang pertama, menjaga kerahasiaan data pribadi seperti nomor identitas, alamat, atau kata sandi. Nah, semisalkan kita disuruh orang kok tiba-tiba suruh foto KTP, nah di situ kita bisa menerapkan teori ini nih. Apakah ketika dia meminta informasi data diri kita itu untuk hal-hal kejahatan atau tidak, nah di situ kita bisa menggunakan teori ini nih. Apa kita ingin memberikan ataukah tidak. Nah, kemudian lanjut yang kedua, tidak menyebarkan isi percakapan pribadi tanpa izin. Nah, kemudian yang ketiga itu berhati-hati saat membagikan informasi di media sosial. Nah, di era digital yang sekarang ini sangat-sangat mengerikan. Karena apa? Karena ketika kita sedang curhat nih dengan teman kita lewat WhatsApp, Instagram, atau lain-lain, nah di situ bisa saja dia merekrut atau merekam layar kemudian disebarluaskan melalui media digital. Makanya alangkah baiknya ketika kita ingin bercerita itu kita benar-benar percaya dengan orangnya dan kita yakin dia tidak melakukan hal tersebut. Kemudian yang terakhir, menjaga rahasia teman, keluarga, maupun rekan kerja sebagai bentuk tanggung jawab komunikasi. Nah, baik teman-teman, di sini kita akan bahas terkait kelebihan dan kekurangan teori ini nih. Kita akan bahas kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama itu menjelaskan pentingnya menjaga privasi dalam komunikasi. Yang kedua, relevan dengan perkembangan media digital. Dan yang ketiga, membantu membangun hubungan yang didasarkan atas landasan kepercayaan. Kemudian kita akan masuk kepada kekurangannya, yaitu aturan privasi setiap individu berbeda sehingga sulit digeneralisasikan. Kemudian yang kedua, tidak semua konflik komunikasi disebabkan oleh pelanggaran privasi. Dan yang terakhir, sulit diterapkan ketika melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda. Jadi kesimpulannya, teori manajemen privasi komunikasi ini dikemukakan oleh Sandra Petronio, ya, menjelaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mengelola dan melindungi informasi pribadinya. Pengungkapan informasi harus disertai dengan kepercayaan, tanggung jawab, dan kesepakatan mengenai batas privasi. Di era digital, teori ini semakin penting karena penyebaran informasi berlangsung sangat cepat. Oleh karena itu, setiap individu, khususnya mahasiswa, perlu bijak dalam menjaga privasi diri sendiri maupun orang lain agar tercipta komunikasi yang etis, aman, dan saling menghargai. Jadi begitu teman-teman kesimpulannya. Dengan teori ini kita bisa menjaga dan kita bisa mengontrol diri kita untuk tidak menyebarluaskan rahasia orang lain ataupun rahasia diri kita sendiri, dan kita bisa mengontrol apakah informasi ini harus kita ceritakan atau tidak. Baik, mungkin sekian pembahasan terkait teori manajemen privasi komunikasi. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.